Halo, nama aku Karina. Jadi, karena di SFM aku banyak yang nanya soal diet aku kayak gimana, ini SFM aku banyak yang nanyain diet aku kayak gimana. Jadi, aku bakalan bikin video ini, dimana aku bakal ngejelasin cara diet aku dulu kayak gimana aja. Sebelumnya aku mau bilang kalau aku bukan diet expert, aku bukan nutrisionis, aku bukan ahli gizi, aku bukan dokter. Aku cuma bakalan sharing pengalaman aku dulu kayak gimana. Ini foto before after. Ini waktu sebelum diet, berat badan aku 82 kg. Em, terus, ini foto setelah diet dengan berat badan 66 kg. Gitu. Jadi, aku bakalan cerita dulu kayak gimana. Secara umum sih, diet aku dulu pakai OCD. OCD sebelumnya, kalau yang belum tahu OCD itu kayak gimana, boleh dibaca dulu, di-download dulu e-booknya di sini, di readyforfit.com. Nah, coba dibaca dulu OCD itu kayak gimana, biar aku ngejelasinnya gampang dan biar ngerti. Terus, jadi aku dulu OCD ekstrim, tapi sebenarnya aku nggak ngerekomendasiin ini sama sekali untuk kalian semua. Kenapa? Karena ternyata banyak banget efek sampingnya yang aku alamin itu. Jadi alasan kenapa aku diet dulu karena aku nggak cukup percaya diri, karena aku ngalamin bully. Aku sering dibully sama orang-orang yang bahkan aku nggak kenal. Terus ya aku merasa aku nggak bahagia dengan berat badan aku dulu, dan berat badan aku dulu itu kayak termasuk obesitas gitu dan nggak sehat. Makanya aku diet selain untuk biar bikin aku tambah percaya diri, tapi juga biar aku sehat. Terus jadi diet aku dulu itu emang tanpa olahraga selama 3 bulan. Aku diet OCD ekstrim tanpa olahraga dan cuma makan sehari sekali jam 12 siang setiap hari, full 3 bulan nonstop. Dan aku tahu ini cepat dan mungkin menggiurkan bagi kalian semua karena turunnya banyak, kayak sampai 14 kilo selama 3 bulan cuman karena makan jam 12 siang. Tapi aku pasti tahu kalau itu tuh menyiksa banget, dan setelah turun banyak pun efek sampingnya banyak banget. Makanya kenapa nggak aku rekomendasiin, ntar bakal aku jelasin efek sampingnya apa aja, dan ntar bakal aku jelasin juga diet aku yang sekarang gimana. Jadi emang diet aku itu makan sehari sekali dan aku nggak merhatiin nutrisi. Aku nggak tahu pentingnya olahraga apa. Aku kayak mikir, ngapain olahraga, orang ngapain capek-capek olahraga, orang aku nggak makan doang juga turunnya banyak. Ngapain aku ngapain aku harus capek-capek keringetan, toh aku cuma makan sehari sekali juga turun kiloannya banyak banget. Jadi kayak aku emang males olahraga. Terus kesenengan gitu diet ekstrim tanpa tahu bahayanya apa. Nah, setelah turun 14 kilo, aku nggak punya sejarah sakit mah apapun. Ternyata karena diet ekstrim itu, aku jadi punya penyakit mah, darah rendah aku jadi sering kambuh. Terus udah gitu emang menyiksa banget. Selain itu, diet ekstrim juga emang karena dia turunnya cepat, jadi sebenarnya yang hilang itu air dan bukan lemak. Yang hilang tuh massa otot dan bukan lemak. Jadi meskipun aku turun banyak juga badan aku nggak kenceng. Terus selain itu, diet ekstrim kayak gitu ya, makan sehari sekali itu malah bikin aku jadi binge eating disorder. Kenapa? Karena kayak sebenarnya badan kita tuh nurut sama otak kita. Jadi kalau misalkan kayak kita ngasih tahu badan kita nih, kamu cukup kok makan sehari sekali, jadi terus jadi kebiasaan gitu. Karena jadi kebiasaan, jadi kayak badan kita tuh ngerasa oke, kamu cukup sehari makan sekali. Dan setelah aku diet itu kayak aku merasa tergoda makan, kayak aduh boleh kali ya makan sehari 2 kali, aduh boleh kali ya ngemil ini, oh boleh kali ya aku makan makanan manis, boleh kali ya aku ngemil. Terus kayak aku makan terus kayak aku ngerasa bersalah sama diri aku sendiri. Terus besoknya aku hukum diri aku sendiri dengan gak makan sama sekali. Terus besoknya aku kelaparan kan, pas kelaparan aku makan banyak lagi. Terus besoknya aku hukum diri aku sendiri lagi. Terus kayak gitu, dan itu nggak nyaman. Ngelihat makanan kayak ngelihat musuh. Terus dan ternyata setelah aku mengalami binge eating disorder itu selama setahun, berat badan aku naik lagi dari 66 kg ke 72 kg. Akhirnya sampai tanggal 15 Juni 2015 kemarin, aku kayak ngasih tahu diri aku sendiri, oke, berarti aku harus diet yang bener lagi karena diet OCD
yang 24 jam terus itu, diet ekstrim itu tuh udah gak baik lagi untuk tubuh aku, karena aku jadi sering mah, aku sering sakit, darah rendah aku sering kambuh. Ya udah, akhirnya aku cari-cari dan aku nemuin banyak banget em, sumber-sumber kayak account YouTube, terus googling, banyak banget yang ngasih tahu gimana caranya untuk diet sehat. Kenapa aku memutuskan untuk diet sehat? Karena aku baru sadar kalau diet sehat itu manfaatnya bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Karena di dalam keluarga aku punya sejarah penyakit diabetes dan gula, kayak aku mikir kalau aku nggak pengen aku di masa tua kayak saudara-saudara aku yang kena penyakit diabetes atau gula. Aku ingin di masa tua aku bisa hidup sehat, bisa main sama anak dan cucu aku. Makanya aku putusin untuk diet sehat, aku putusin untuk lebih bersabar, dan hasilnya setelah diet sehat dari tanggal 15 Juni kemarin sampai hari ini, tanggal 25 Juli 2015, aku berhasil nurunin 5 kilo dalam sebulan. Padahal biasanya kalau cuma OCD ekstrim, dalam sebulan paling aku cuma turun 3 kilo. Dan itu menyiksa banget. Tapi pas aku diet sehat, dalam sebulan aku turun 5 kilogram dan tanpa merasa tersiksa sama sekali, tanpa merasa kelaparan sama sekali. Jadi aku bakalan kasih tahu diet sehat yang aku jalanin selama sebulan ini. Um, yang pertama itu, yang harus kalian lakuin adalah niat. Niat. Ya, untuk memulai apapun, dimulai dari niat dulu, dimulai dari keinginan dulu. Terus yang kedua adalah pasang target dan deadline. Pasang target dan deadline. Jadi kalau aku sendiri, aku pengen berat badan aku sampai 55 kilogram. Awalnya aku bakal cari kayak artis Hollywood atau artis di film-film gitu, cewek-cewek yang aku suka. Kayak misalkan aku sendiri suka sama Keira Knightley. Terus aku cari tahu di Google, tinggi dia ternyata sama kayak aku, 170 cm. um, dan berat badan dia adalah 55 kilogram. Terus aku mikir kayak oke, aku pengen badan aku kayak dia gitu. Jadi aku jadiin 55 kilogram sebagai target aku. Terus pasang deadline. Pasang deadline itu maksudnya apa? Namanya mimpi itu harus ada deadline-nya. Kalau aku sendiri, aku dari dulu udah pasang deadline kalau sebelum aku umur 21 tahun, berat badan aku harus 55 kilogram. Jadi penting banget kalau punya mimpi harus punya deadline biar nggak ketunda-tunda terus, biar cepat tercapai. Terus udah gitu, tips nomor 3, watch what you eat. Jadi perhatiin makanannya. Um, Perhatiin makanannya ini aku bagi dua lagi ya. Yang pertama nutrisi, perhatiin nutrisi, dan counting calories. Nah, perhatiin nutrisi itu maksudnya gimana? Kayak um, coba perhatiin asupan makanan yang kita makan. Kalau bisa yang banyak protein, banyak vitamin, banyak serat. Kalau untuk karbohidrat, aku sendiri membatasi karbohidrat. Aku makan nasi sesedikit mungkin, atau bisa sama sekali nggak makan nasi, atau aku ganti nasi pakai kentang, atau aku ganti karbohidrat pakai makan pisang. Terus counting calories maksudnya apa? Aku sendiri, jadi setiap manusia itu kan kebutuhan kalorinya pasti beda-beda ya. Ada yang wanita pada umumnya kebutuhan kalorinya sehari 1.500, sedangkan cowok kebutuhan kalorinya bisa sampai 2.000. Nah, aku sendiri motong kalori aku, jadi aku batasin dalam sehari kalori aku 800 sampai 1.000 kalori. Jadi kalau makan aku jangan sampai lebih dari 800 sampai 1.000 kalori. Terus selain itu, kalau aku beli makanan kemasan juga aku perhatiin, ini kayak gini misalkan ya, aku perhatiin kalorinya berapa, kalori makanannya berapa, terus aku perhatiin kandungan ingredientsnya, kayak lemaknya jangan sampai terlalu banyak, terus gulanya jangan sampai lebih dari 12 gram, vitaminnya, terus fiber, seratnya, usahain tiap kali mau beli makanan kemasan perhatiin itunya. Terus udah gitu, aku langsung kasih tahu aja ya rutinitas diet aku yang baru. Yang pertama, setiap pagi aku minum air hangat pakai setengah lemon, perasan lemon, terus ditambah sama 2 sendok madu.
Kenapa? Karena minum air hangat pakai lemon pakai madu ini tuh ngasih banyak banget manfaatnya. Di antaranya melancarkan pencernaan, terus membasmi racun-racun dalam tubuh. Selain itu, lemon juga kan obat mah. Jadi banyak banget manfaatnya. Terus setelah 30 menit di pagi hari aku minum itu, aku bakalan sarapan, sarapan sereal, uh, Fruit Loops, atau kalau misalkan bosen, aku bakalan makan ini, um, oatmeal. Biar ada rasanya aku pakai pisang biasanya atau pakai mangga, terus pakai susu atau enggak pakai yogurt atau Yakult. Itu rasanya enak banget. Terus kalau misalkan bosan, aku makan energen untuk sarapan. Terus udah gitu, kalau di siang hari sebenarnya yang penting itu kan eat clean dan healthy eating maksudnya. Jadi aku sebenarnya nggak begitu strict kayak misalkan harus makan dada ayam cuman direbus atau nggak pakai bumbu sama sekali. Nggak, aku nggak kayak gitu. Misalkan makan siang ya, aku bakalan ngeliat di meja makan, aku bakalan milih makanan mana yang paling baik buat badan aku. Kayak misalkan ada sayur-sayur banyak seratnya, banyak protein, terus aku lihat misalkan ada daging ikan atau daging ayam, aku bakalan makan itu. Terus udah gitu diusahain, aku sendiri yang awalnya nggak bisa sama sekali hidup tanpa makan makanan manis. Aku nggak bisa nggak makan es krim, cookies, cake atau apapun itu. Tapi aku mengganti kebiasaan lama aku itu dengan um, makanan yang lebih sehat. Contohnya apa? Misalkan buah-buahan. Kalau misalkan kita kepengen makanan yang manis-manis, kita bisa lari ke buah-buahan, dan itu lebih sehat dan lebih aman daripada makan makanan yang mengandung banyak gula. Cuman karena banyak cookies, cake, yang kayak gitu-gitu di supermarket, bukan berarti harus kita makan kan. Kita masih bisa milih mana makanan yang bagus, yang baik buat tubuh, yang sehat, dan itu bakalan sangat memberikan efek yang baik buat badan kita, apalagi untuk yang mau menurunkan berat badan. Udah gitu untuk di malam hari, sama kayak di siang hari, aku ngeliat di meja makan kira-kira mana makanan yang bakalan baik untuk badan aku membatasi karbohidrat. Aku bisa dikit banget makan nasinya atau nggak makan nasi sama sekali dan mengganti sama kentang atau pisang. Terus udah gitu setiap sebelum tidur aku minum teh hijau. Sebenarnya bisa merek teh hijau apa aja, tapi yang aku minum ini teh hijau. Cukup pakai air hangat, terus direndamnya jangan lebih dari 3 menit. Teh hijau juga banyak banget ngasih manfaat. Selain melancarin pencernaan, dia juga ngebunuh racun-racun. Tapi perlu diingat juga kalau minum teh hijau selain sebelum tidur, bisa juga diminum 1 jam setelah makan. Terus udah gitu, tips nomor 4 adalah olahraga. Aku dulu sangat nggak mengerti apa pentingnya olahraga. Olahraga itu menurut aku dulu aku mikir kayak, aduh ngapain sih olahraga, orang kita makan aja berat badan kita naik lagi. Aduh ngapain sih capek-capek olahraga, orang aku nggak makan aja turunnya cepat banget. Nah ternyata olahraga itu um, membakar lemak-lemak yang udah tersimpan di badan kita dari dulu, dan itu tuh ngebantu kita, sangat-sangat membantu kita untuk menurunkan berat badan. Selain itu, olahraga juga kayak ngebentuk otot kita, olahraga juga ngebentuk badan kita, terus bikin kita lebih fit, melancarkan aliran darah dan segala macam. Terus kalau misalkan saran dari aku adalah pilih olahraga yang kalian suka. Mau jogging, basket, taekwondo, karate, apapun itu, yang penting olahraga, yang penting badan kalian gerak. Mau cuman sit up doang setiap hari boleh, yang penting badannya gerak. Dan um, kalau buat aku sendiri, aku olahraga seminggu 3 kali, setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis. Kadang ditambah hari Jumat, kadang seminggu 4 kali. Olahraga yang aku pilih adalah yang murah, yang gampang, yang bisa dilakuin di rumah. Ini hip hop body. Jadi ini tuh kayak semacam senam aerobik gitu, tapi pakai musik hip hop, pakai gerakan hip hop. Terus emang capek banget, tapi manfaatnya bakalan kerasa cepet banget kalau konsisten dilaksanain, apalagi dalam sebulan atau seminggu, cobain aja. Terus wajib banget ya, wajib banget olahraga. Selain itu,
aku juga menganjurkan untuk banyak-banyak minum air putih, air mineral. Kenapa? Karena minum air mineral itu emang memberikan banyak banget manfaat buat badan. Terus daripada minum yang manis-manis kayak teh manis atau misalkan apa gitu, mendingan air putih aja. Jadiin air putih sebagai sahabat kamu. Kalau misalkan kamu haus, minumnya air putih. Itu bakalan ngebantu banget untuk menurunkan berat badan. Terus udah gitu, yang nomor 5, reward yourself. Maksudnya gimana? Maksudnya biar diet kita nggak ngebosenin, kita boleh kok kayak menyenangkan diri kita sendiri. Jadi misalkan kamu udah konsisten sebulan, kamu boleh ngasih hadiah buat diri kamu sendiri. Misalkan kamu, karena kamu udah konsisten diet, kamu boleh beli sepatu misalkan, atau kamu boleh makan es krim sekali misalkan. um, tapi jangan keterusan, jangan kesenangan, cukup sekali aja, cukup dijadiin hadiah aja. Terus kalau misalkan kayak kamu udah 2 bulan konsisten, kamu boleh kasih hadiah diri kamu apa. Dan jangan lupa untuk tetap lanjutin, um, dietnya, jangan sampai berhenti cuman karena keenakan ngasih hadiah ke diri sendiri. Udah gitu, nomor 6, jangan pikirin hasil atau waktu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau diet nggak usah mikirin hasil, nggak usah mikirin kayak aduh aku bakal turun gak ya kiloannya, aduh sampai kapan ya aku diet. Itu nggak bakalan ngebantu diet kamu. Yang ada itu bakalan bikin diet kamu jadi gagal. Kenapa? Karena kamu terlalu sibuk mikirin hasil, kamu terlalu sibuk mikirin kapan selesai, sampai-sampai kamu lupa untuk konsisten, untuk ngelakuin, untuk bertindak gitu, untuk bikin effort. Jadi saran dari aku, kamu fokus dalam sehari, um, lakuin hal-hal yang udah aku sebutin tadi dengan benar, lakuin, um, fokus sama sehari. Terus besoknya kamu fokus lagi dalam hari itu, besoknya kamu fokus, lama-lama kamu gak bakal sadar kalau kamu udah fokus selama seminggu, kamu udah fokus dalam sebulan. Lama-lama kamu bakalan lihat hasilnya. Jadi tenang aja, proses, uh, stick aja sama proses, jalanin aja prosesnya, meskipun berat, meskipun susah, meskipun butuh kesabaran, tapi hasilnya nggak bakalan bohong, hasilnya bakalan sepadan kok. Terus yang nomor 7, dokumentasi. Nah, penting banget untuk dokumentasi. Bentar, sebelumnya aku mau jelasin dulu. Ini yang sering banyak dilupain sama orang-orang yang sering diet, yaitu jangan sering-sering ditimbang. Jangan sering-sering ditimbang. Kenapa? Karena kalau misalkan sering-sering ditimbang, kalau misalkan kita baru turun dikit, kita kesenangan terus kita makan banyak. Atau karena kita misalkan kita udah olahraga dan kita udah jaga makan, tapi ternyata timbangan belum turun. Kenapa? Itu bakalan bikin kita jadi stres, bikin kita jadi merasa sia-sia usahanya. Padahal yang namanya pembakaran lemak di dalam tubuh, apalagi karena olahraga, itu emang gak bakal langsung kelihatan di timbangan. Dan mungkin emang gak bakal kelihatan di timbangan, gak bakal kelihatan di angkanya, tapi bakal kelihatan di kaca. Ketika kamu ngaca, kalau misalkan badan kamu udah kayak agak mengecil, atau ketika kamu pakai baju yang lama dan badan kamu udah ngecilin, artinya pembakaran lemak di badan kamu tuh udah berjalan dengan efektif. Jadi jangan percayain angka timbangan, cukup ditimbang sebulan sekali. Udah gitu, penting dokumentasi itu kayak misalkan kamu harus ada foto before after gitu, biar kamu tahu apa yang udah kamu lakuin, apa yang udah kamu capai, biar itu juga bisa jadi motivasi kamu, biar bikin kamu semangat terus untuk diet. Terus selain itu, kalau misalkan kayak aku sendiri, karena aku seneng nulis, aku punya ini, um, diet journal gitu, diet journal. Jadi di sini aku tulisin segala progres aku selama diet. Ada profil kayak tinggi badan, berat badan, terus tujuan pengen berat badan segimana, terus deadline, tanggal tanggal pengen berat badan aku segitu tuh tanggal berapa, terus ada tabel daftar daftar progres berat badan aku, ada program diet aku kayak gimana aku tulisin, ada foto before after, ada foto, ada quotes quotes biar kita semangat, aku print, aku tempel. Terus ada juga foto dream body, terus ada juga foto-foto inspirasi kayak gini biar kita semangat dietnya. Terus kalau misalkan aku kesel, aku capek soal diet aku misalkan ada
merasa tergoda sama makanan-makanan enak dan aku nggak bisa makan, terus aku kesel, aku tulisin di sini. Atau misalkan kalau kalian nggak suka nulis dan malas nulis, kalian boleh kok kayak bikin video atau um, foto, atau misalkan curhat sama teman-teman dekat, sama orang-orang yang kalian percaya gitu. Karena dengan cerita kayak gitu, dengan sharing kayak gitu, bakal bikin kalian lebih lega dan gak stres sendiri. Terus udah gitu, selanjutnya, never too late to start again. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kalian udah konsisten nih, misalkan sebulan, terus taunya kalian makan banyak dan nggak ke kontrol gitu, nggak apa-apa kok. Kalau sekali doang, kalian masih bisa nyoba lagi, kalian masih bisa diet lagi. Nggak pernah ada kata terlambat untuk mulai lagi. Nggak pernah ada, selama kita nggak berhenti nyoba, kita belum gagal kok. Selama kita nyoba terus, kemungkinan untuk berhasil pasti masih besar kok, masih bisa kok. Jadi jangan menyerah. Terus nomor 9, komitmen dan konsisten. Maksudnya apa? Kalau misalkan dari awal kalian udah niat diet, kalian harus punya komitmen sama diri sendiri. Kalian harus bisa menghormati apa yang udah diri kalian sendiri lakuin. Jadi kayak misalkan gini, kalian udah olahraga, terus taunya malamnya karena kalian nggak sekalian olahraga, kalian seenaknya makan cemilan yang banyak, atau misalkan makan banyak, dan kayak kalian harus punya rasa hormat, rasa respect sama apa yang udah kalian lakuin buat diri kalian sendiri. Kayak kalian tuh udah olahraga, kalian harus menghargai usaha diri kalian sendiri. Dengan begitu, pasti nurunin berat badannya jadi lebih gampang juga. Terus komitmen tuh kayak misalkan um, kalian harus stick sama janji kalian sendiri. Kalau misalkan ada acara sama teman-teman, makan di luar, makan makanan manis, makan cake apa, kalian harus bisa komitmen sama diri kalian sendiri. Pilih makanan yang lebih sehat, pilih um, makanan yang mengandung sangat sedikit gula gitu. Terus um, kalau perlu kalau perlu nggak makan ya nggak usah makan, karena yang penting kan ngumpulnya, bukan makan makannya. Terus konsisten bakal aku jelasin di video selanjutnya. Karena yang namanya diet itu nggak bakalan kelihatan sehari dua hari. Diet itu nggak bakalan langsung kelihatan dalam seminggu. Kita butuh waktu untuk sabar, untuk tetap jalanin terus. Udah gitu, yang 10, persisten, gigih. Jadi dari dulu, dari SMP aku udah sering diet, aku tapi gagal terus karena aku nggak konsisten. Terus uh, aku dari dulu emang kepengen kurus, terus tapi orang-orang di sekitar aku kebanyakan bilang kayak udah nggak usah kurus lah, ngapain gitu. Kayak mereka tuh ngerasa hopeless sama aku sendiri, kayak mereka nggak percaya kalau aku bisa kurus. Tapi aku sendiri, aku percaya sama diri aku sendiri, dan aku selalu gigih untuk nyoba terus. Meskipun aku gagal, meskipun dia tahu gagal, terus aku coba terus sampai akhirnya aku beneran bisa berhasil karena aku percaya sama diri aku sendiri. Terus nomor 11, believe in yourself and love yourself. Believe in yourself, kayak tadi aku udah sebutin, kalian harus percaya sama diri kalian sendiri kalau kalian bisa. Terus um, karena kita cuma punya diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak kita bisa punya dokter, kita bisa punya nutrisionis, kita bisa konsul ke ahli gizi, kita bisa nyewa motivator biar kita semangat gitu terus. Tapi coba tebak, kita cuma punya diri kita sendiri. Kita cuma punya diri kita sendiri yang bakal nentuin kita bakal olahraga atau enggak. Kita cuma punya diri kita sendiri yang um, bakal nentuin kita mau diet apa enggak. Kita cuma punya diri kita sendiri yang mau komitmen untuk ngejalanin diri. Kita cuma punya diri kita sendiri untuk sabar sama proses. Kita nggak bisa minta orang lain untuk ngasih kita semangat. Yang bisa bikin kita semangat ya diri kita sendiri. Terus love yourself maksudnya apa? Maksudnya kayak jangan menyiksa diri sendiri. Kalau misalkan kalian merasa ada yang salah, misalkan kalian merasa sakit atau apa karena diet, coba hentikan, cari cara lain. Karena tiap orang pasti dietnya beda-beda, karena badan tiap orang beda-beda, metabolisme orang tiap orang beda-beda, jadi diet tiap orang bisa jadi beda-beda. Jangan menyiksa, jangan diet ekstrim. Seperti yang udah aku jelasin tadi, diet ekstrim banyak banget manfaat jeleknya. um, Terus penting banget love yourself ini. Kenapa? Karena tiap cewek harus tahu kalau
mereka itu cantik dengan bentuknya masing-masing, dengan badannya masing-masing, dengan wajahnya masing-masing. Eh, yang namanya standar kecantikan itu cuma dibikin sama media, dan jangan percaya sama media, karena kalian harus lihat ke cermin kalau kalian itu cantik, dan kalian harus menyayangi diri kalian sendiri. Terus yang terakhir, tips yang terakhir adalah berdoa. Ya, kenapa aku simpan di terakhir? Karena ini tuh sebagai pelengkap gitu. Kalau ada keinginan, ada apa, kalian bisa berdoa sama Tuhan kalian. Kalian bisa minta sama Tuhan kalian. Kalian minta dilancarkan prosesnya, minta dimudahkan, minta direstui jalannya, minta disehatkan badannya. Em, karena kalian harus yakin juga kalau Tuhan kalian pasti bakal ngedenger doa kalian dan pasti bakal ngabulin doa kalian. Oke, menurut aku diet itu lebih 70% psychological dan 30% physical. Jadi diet itu kayak 70% mindset dan 30% badan yang kerja. Um, jadi kalau misalkan diet kalian belum berhasil, mungkin mindset kalian kurang bisa bekerja, dan kalian harus coba terus, kalian harus usaha terus, karena pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Terus hmm, selain itu, diet juga kayak 70% nutrisi dan 30% workout. Perhatiin makanannya, jangan lupa olahraga, karena olahraga juga ngebantu metabolisme, ngebantu pembakaran lemak di badan kita, dan itu sangat membantu banget dan bikin sehat. Selama sebulan ini, um, karena aku rutin olahraga, aku ngejaga makan, um, binge eating disorder aku udah lumayan gak pernah kambuh lagi. Terus berat badan aku turun 5 kg dalam 1 bulan. um, Terus yang penting, kalian harus terus berusaha, kalian harus yakin sama diri kalian sendiri kok kalian bisa. hmm, Semoga berhasil.